Salam, selamat berjumpa dengan saya Nia Setia, pencerita relief Candi Borobudur dari Sekolah Budaya Nitramaya. Mitra kebajikan, berbahagia sekali saat ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sebuah kisah yang terpahat indah di panel relief Jataka, tepatnya di panel 81 hingga 85 dengan judul Maha Bodhi Jataka. Demikian yang saya dengar. Saat itu, Bodhisattva terlahir sebagai putra dari seorang Brahmana yang kaya yang memiliki 800 juta keping emas. Wow, luar biasa. Namun, kekayaannya tidak membuat sang Bodhisattva menjadi sombong. Nama Bodhisattva itu adalah Bodhi. Nah, Bodhi lebih memilih untuk hidup sederhana. Dia belajar dari seorang guru yang terkenal. Setelah dia merasa cukup ilmunya, dia memilih untuk kembali ke desanya dan hidup layaknya seperti orang desa. Hal ini hanya bertahan untuk beberapa saat saja. Setelah itu, Bodhi memilih untuk tinggal di Gunung Himalaya. Dia memilih untuk makan dari akar-akaran dan buah-buahan. Di saat musim penghujan tiba, Bodhi turun gunung. Dia berjalan untuk mencari derma makan. Sampailah Bodhi ke tengah kota. Dia meminta derma makan kepada siapapun yang dengan ikhlas memberinya makan. Hingga dia melintas di samping gerbang istana. Dari dalam istana, sang raja melihat perilaku Bodhi yang sangat lembut dan sopan. Raja menjadi tertarik untuk bertemu dengannya. Dia minta punggawannya untuk mempersilahkan Bodhi masuk ke istana. Bodhi pun mengikuti apa yang disampaikan oleh punggawa dan dia disambut dengan baik oleh sang raja. Mereka duduk di depan sang raja dan makan siang bersama-sama. Saat makan itu, mereka bercakap-cakap. Mereka membahas apa dan bagaimana tentang kehidupan Bodhi. Saat itu, Bodhi merasakan ada sesuatu yang tidak baik yang mengancam keselamatan raja. Namun, dia tidak gegabah. Dia tetap bersikap seperti biasa. Ketika mereka makan, tiba-tiba anjing penjaga yang berwarna coklat keemasan datang menghampiri. Melihat anjing itu, sang Bodhi segera mengambil makanannya dan diberikan kepada anjing itu. Sang raja melihat apa yang dilakukan oleh sang Bodhi, segera meminta kepada punggawa untuk mengambilkan piring yang biasa digunakan untuk makan si anjing. Setelah itu, mereka pun menyelesaikan makan siangnya. Setelah mereka makan dan bercakap-cakap, sang raja meminta kepada Bodhi untuk tinggal di kerajaannya. Bodhi pun menyetujui, dan sebagai tempat tinggalnya, raja meminta kepada punggawa untuk membuatkan gubuk yang terbuat dari daun-daunan di taman kerajaan,
tepatnya di kota. Semenjak itu, Bodhi tinggal di taman kerajaan. Setiap hari, raja meminta Bodhi untuk selalu datang ke kerajaan dan makan bersama sang raja. Mereka melakukan itu selama 12 tahun. Raja memiliki 5 penasehat yang selalu berada di sampingnya. Mereka mempunyai tugas untuk memberikan pengadilan kepada penduduk di negeri itu. Hingga suatu hari, ada seseorang yang diberi pengadilan, dan ketika pengadilan itu diputuskan, dia berteriak kepada Bodhi, "Oh Bodhi, Brahmana yang agung, apakah ini keadilan? Ketika aku tidak melakukan sesuatu dan aku diputuskan bersalah, maka hartaku pun diminta oleh mereka. Apakah ini sebuah keadilan?" Setelah Bodhi mendengar cerita dari orang itu, segera Bodhi mengajaknya kembali ke pengadilan dan membuka kasusnya. Dan ya, ternyata orang itu tidak bersalah dan hartanya pun dikembalikan. Sejak saat itu, rakyat banyak yang mendukung Bodhi. Hal ini didengar oleh sang raja. Kemudian raja menitahkan kepada Bodhi untuk menjadi hakim di negeri itu. Ya, karena belas kasihnya dan sifat bijaksananya, maka mereka tidak pernah mendapatkan ketidakadilan lagi karena Bodhi berlaku adil. Di balik itu, kelima penasehat merasa bahwa pekerjaan mereka diambil alih oleh Bodhi. Ternyata di saat mereka menjadi hakim, mereka menggunakan kekuasaannya untuk merampas hak rakyat. Mereka melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Hal inilah ternyata yang dibaca oleh Bodhi selama ini. Karena kebajikan dari Bodhi, maka rakyat pun semakin mendukung apa yang dilakukan oleh Bodhi. Hal ini dimanfaatkan oleh kelima penasehat untuk mengusir Bodhi. Mereka membuat fitnah terhadap Bodhi. Mereka sampaikan kepada raja bahwa Bodhi ingin menyingkirkan raja dari istana. Raja tidak percaya begitu saja, karena sudah 12 tahun mereka bersama-sama dan tidak ada masalah. Namun setiap hari kelima penasehat ini selalu menyampaikan hal-hal yang tidak baik tentang Bodhi, sehingga raja pun menjadi terpengaruh. Ketika raja sudah mulai terpengaruh, dia bertanya, bagaimana caranya agar mereka bisa mengusir Bodhi. Akhirnya, kelima penasehat ini menyampaikan dengan cara memberikan sedekah kepada Bodhi, namun
tanpa dihormati. Ya, raja pun mengikuti apa yang disampaikan oleh para penasihatnya. Di awal, raja memberikan makan di atas dipan tanpa alas. Melihat ini, Bodi pun tetap mengambil makanannya dan kembali ke gubuknya. Namun sudah ada rasa curiga dalam hati Bodi. Di hari berikutnya, raja memberikan makanan Bodi tidak di dipannya, tetapi di tangga menuju ke istana. Dan makanannya pun dicampur-campur. Namun Bodi tidak marah dan dia ambil makanannya kembali ke gubuknya. Dan ini berlaku terus agar Bodi merasa dihina. Namun melihat ini Bodi, karena kesabarannya, dia justru bertahan untuk tetap di situ. Melihat usahanya yang tidak berhasil, kelima penasihat membuat rencana licik. Dia sampaikan kepada raja bahwa Bodi ingin merebut kekuasaan raja. Jika raja tidak percaya, lihatlah saat Bodi berjalan, pastilah banyak orang yang mengikutinya karena mereka mendukung pemberontakan Bodi. Begitu kata para penasihatnya. Kemudian raja pun melihat apakah benar yang disampaikan oleh kelima penasihatnya. Ya, ketika Bodi berjalan, banyak orang yang mengikutinya karena sebenarnya mereka ingin mendengar petuah-petuah dari Bodi. Namun raja percaya bahwa mereka akan melakukan pemberontakan. Melihat hal ini, raja pun memberikan perintah kepada 5 penasihat untuk membunuh Bodi. Bunuhlah dia dan potong-potonglah tubuhnya. Buanglah di tempat sampah. Itulah perintah dari raja. Keesokan harinya, kelima penasihat sudah bersiap-siap untuk melaksanakan perintah raja. Bodi yang tidak menyadari dengan apa yang akan terjadi, maka dia pun tetap seperti biasa datang ke istana untuk mengambil makan. Ketika Bodi sampai di pintu gerbang istana, anjing penjaga yang berwarna coklat menyalak seakan mengingatkan Bodi untuk tidak masuk ke istana. Melihat perilaku dari anjing ini, Bodi pun memutuskan untuk kembali ke gubuknya dan segera meninggalkan tempat itu. Bodi memilih untuk kembali ke Gunung Himalaya. Dia tinggal di sana untuk beberapa waktu. Setelah mengetahui bahwa Bodi sudah meninggalkan taman istana, kelima penasihat menjadi tenang. Dan mereka kembali melakukan perbuatan-perbuatan jahat mereka. Setelah sekian lamanya, mereka melakukan praktek-praktek kecurangan di istana. Rakyat pun kembali menjadi menderita. Hal ini didengar oleh Sang Bodi. Namun beliau masih menunggu
apa yang harus dilakukan. Hingga beliau mengirimkan surat kepada permaisuri untuk selalu mendampingi sang raja. Ketika sang permaisuri selalu mengingatkan sang raja, kelima penasihat ini pun mulai membenci perilaku permaisuri. Mereka membuat isu bahwa permaisuri mencintai sang Bodhi. Mereka sering bersurat-suratan. Mendengar apa yang disampaikan oleh penasihatnya, sang raja pun menjadi marah. Raja memerintahkan untuk membunuh sang permaisuri dan memotong-motong tubuhnya dan membuangnya ke tempat sampah. Akhirnya, perintah raja pun dilaksanakan oleh kelima penasihatnya. Berita kematian dari permaisuri sampailah ke telinga sang Bodhi, dan pastilah keempat pangeran putra dari raja pastilah menjadi sasaran berikutnya untuk disingkirkan. Untuk menghadapi hal ini, Bodhi mengirimkan surat kepada sang pangeran agar mereka tidak membenci ayahnya sendiri, karena sebenarnya bukan ayahnya yang bersalah. Keempat pangeran pun menuruti apa yang disampaikan sang Bodhi. Mereka meninggalkan istana tanpa menyakiti sang raja. Sang Bodhi suatu hari dijamu di sebuah desa. Di sana beliau diberi makanan yang banyak, dan salah satunya adalah daging kera. Sang Bodhi meminta 2 kulit kera yang tadi mereka makan, kemudian dikeringkan dan dijadikan jubah dan alas tempat dia duduk. Setelah beberapa saat, sang Bodhi memutuskan untuk kembali ke kota. Tetapi dia tidak menuju ke istana. Kabar tentang kedatangannya pun sampailah ke telinga sang raja. Segeralah sang raja meminta untuk diantar bertemu sang Bodhi. Sesampainya sang raja bertemu dengan sang Bodhi, sang raja pun berkata, "Apa kabarmu sang Bodhi? Bagaimana pengembaraanmu selama ini?" Sang Bodhi tidak menjawab sepatah kata pun apa yang ditanyakan oleh sang raja. Sang Bodhi duduk di atas batu yang dilapisi oleh kulit kera tadi, dan dia menyampirkan jubahnya di pundaknya. Sang Bodhi dengan tenang dia bermain-main dengan bulu kera itu. Sang raja pun marah. "Kenapa kamu tidak menghargai aku?" kata sang raja. Dengan senyum simpul, sang Bodhi pun menjawab, "Kera ini
sudah melayani aku, membersihkan tempat tidurku, mengambilkan air untukku, mengambilkan buah untukku makan, dan terakhir aku potong tubuhnya untuk aku santap dagingnya. Namun aku tidak menghargainya. Bukankah itu yang Anda lakukan terhadap saya dulu? Anda tidak pernah menghargai keberadaan saya. Mendengar perkataan dari sang bodi, raja pun tertunduk malu. Ya, raja tersadar bahwa apa yang sudah dilakukan sang bodi terhadapnya tak pernah dia hargai. Kemudian sang bodi pun melanjutkan perkataannya. Tuanku raja, tidak usah merasa bersalah, karena sebenarnya kelima penasehatmu lah yang harus bertanggung jawab atas apa yang sudah terjadi. Merekalah yang merencanakan semua ini. Mendengar apa yang disampaikan oleh sang bodi, hati raja pun terbuka. Dia tersadar memang kelima penasehatnya yang telah membuat mata hatinya tertutup. Sejak itu, raja memerintahkan untuk menghukum kelima penasehatnya. Mereka harus dibunuh seperti apa yang telah mereka lakukan. Bodhisattva merasa bahwa tak pantas perbuatan jahat dibalas dengan kejahatan. Rajaku, janganlah kau bunuh mereka. Biarkanlah mereka hidup, namun hukumlah mereka dengan menghinakannya. Ambillah seluruh hartanya dan buatlah mereka menjadi malu jika bertemu dengan orang lain. Mintalah mereka untuk digundul atau diberikan pakaian yang sobek-sobek agar mereka merasakan betapa penderitaan orang yang dihina. Dan raja pun mengikuti apa yang disampaikan oleh sang bodi. Sejak saat itu, sang bodi pun kembali diminta untuk tinggal di istana, menjadi hakim di kerajaan itu. Demikian kisah dari Mahabodhijataka. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, di mana kita jangan suka terpengaruh dengan ucapan orang lain yang belum ada buktinya. Demikian kisahnya, semoga semua makhluk berbahagia. Salam.